Upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno sepanjang masa kepemimpinannya. Beberapa percobaan pembunuhan yang paling terkenal terjadi dalam konteks politik yang sangat rumit di Indonesia pada saat itu, di mana Soekarno memiliki banyak lawan, baik dari kalangan militer, kelompok agama, maupun pihak asing. Serangan udara ke Istana Negara, 21 Februari tahun 1962 pagi yang cerah di Jakarta pada tanggal 21 Februari tahun 1962. Suasana di Istana Negara tampak seperti biasa. Presiden Soekarno, yang dikenal dengan karisma dan semangat nasionalismenya, sedang menjalankan aktivitas kenegaraan seperti biasa. Namun, di balik ketenangan itu, situasi politik di Indonesia sangat tegang. Pemerintahan Soekarno saat itu tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, konflik dengan kelompok pemberontak, ketegangan antara berbagai faksi dalam militer, serta kecemasan internasional mengenai posisi Indonesia yang semakin condong ke arah blok timur, menambah ketidakstabilan yang mencekam. Di tengah suasana yang tak terduga, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Beberapa orang yang berada di sekitar Istana Negara mendongak ke atas, menyadari bahwa suara itu berasal dari sebuah pesawat tempur yang mendekat dengan cepat. Pesawat tersebut tak seperti biasanya. Dalam hitungan detik, pesawat itu mulai melakukan manuver berbahaya, melintas rendah di atas Istana Negara. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sedang bersiap menerima tamu di Istana Negara. Gemuruh kehidupan ibu kota terdengar di luar jendela, tetapi di dalam istana, suasana tetap tenang. Soekarno mengenakan jas putih kebanggaannya dan duduk di meja kerjanya. Di luar, pasukan pengamanan berjaga dengan disiplin, tak menyadari bahwa langit sebentar lagi akan mengguncang kota. Di ketinggian, pesawat tempur pemberontak PRRI mendekati Jakarta dengan kecepatan tinggi. Soekarno mendongak ketika suara siren tiba-tiba memecah keheningan. Para pengawal bergegas masuk. Wajah-wajah mereka penuh kecemasan. "Tuan Presiden, ini serangan udara." Salah seorang pengawal memaksa Soekarno untuk berlindung. Tanpa peringatan lebih lanjut, pesawat itu melepaskan beberapa bom, menghantam area sekitar istana. Suara ledakan menggema di seluruh penjuru kompleks. Bom-bom tersebut tidak langsung mengenai istana, tetapi kerusakannya cukup signifikan di sekitarnya. Kaca-kaca jendela istana pecah berantakan, bangunan-bangunan di sekitar kompleks rusak, dan tanah di taman istana tercabik-cabik oleh ledakan. Meski demikian, Soekarno yang saat itu berada di dalam. Serangan udara ini merupakan bagian dari pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok personal militer yang tidak puas terhadap kepemimpinan Soekarno. Mereka berpendapat bahwa arah kebijakan Soekarno, terutama terkait dukungannya terhadap komunis, mengancam integritas bangsa. Serangan ini bukan, tetapi juga simbol perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa diabaikan atau ditindas oleh kebijakan Presiden. Meskipun serangan tersebut tidak berhasil menghabisi Soekarno, namun kejadian ini memperlihatkan betapa rentannya situasi politik di Indonesia saat itu. Bahkan, seorang presiden karismatik seperti Soekarno tidak luput dari ancaman internal, khususnya dari kalangan militer yang merasa terpinggirkan. Setelah serangan ini, pemerintah segera melancarkan penyelidikan intensif untuk mengidentifikasi pelaku dan motif di balik serangan udara tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana tersebut ditangkap dan diadili. Serangan ini juga menjadi sinyal bagi Soekarno bahwa ketidakpuasan di kalangan militer semakin berbahaya. Meski Soekarno selamat dan tetap memegang kendali pemerintahan, serangan ini menguatkan ketegangan antara Soekarno dengan beberapa kelompok militer yang merasa terpinggirkan atau tidak puas. Akibatnya, keamanan di sekitar Istana Negara dan Soekarno pribadi diperketat lebih jauh lagi. Pilot yang melakukan serangan udara terhadap Istana Negara pada 21 Februari tahun 1962 adalah Letnan Udara Daniel Maucar. Setelah melakukan serangan tersebut, nasib Daniel Maucar berakhir dengan penangkapan dan hukuman berat oleh pihak berwenang. Namun, serangan tersebut tidak mengenai langsung istana tempat Soekarno berada. Setelah melakukan serangan tersebut, Maucar tidak berhasil melarikan diri. Ia segera ditangkap. Daniel Maucar kemudian diadili oleh pengadilan militer atas tindakannya yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dijatuhi hukuman mati karena tindakannya yang sangat serius, yaitu upaya pembunuhan presiden dan serangan terhadap negara. Berkat pengampunan dari Soekarno, ia tidak dieksekusi dan menjalani hukuman penjara. Serangan ini menunjukkan betapa seriusnya ketegangan politik pada masa itu dan bagaimana Soekarno, meskipun menjadi target beberapa kali,
masih menunjukkan sikap pemaaf terhadap lawan-lawannya. Serangan udara terhadap Istana Negara ini diingat sebagai salah satu upaya dramatis untuk menggulingkan Soekarno. Meskipun tidak berhasil, peristiwa ini menandai ketegangan politik yang mendalam yang akan terus mempengaruhi masa depan Indonesia hingga berakhirnya pemerintahan Soekarno.